Itu video yang terakhir adalah kondisi terakhir ya, jalannya juga mesti jinjit gitu ya. Tapi memang secara ada kemunduran dari sisi... Ya, secara fisik sudah mulai banyak perkembangan ya. Tadinya David itu cuma bisa berjalan durasi 6 menit. Sekarang sudah masuk ke 20 menit. Meskipun seusianya dia belum bisa tuh kayak teman-temannya yang lain main di luar, main basket, lompat-lompat, itu belum bisa gitu. Pernah saya tanya, udah bisa lompat belum Fit? Enggak lah, nanti penyet gitu. Nah, tapi kalau dari sisi kognitifnya, dari sisi mental dan intelektual, itu yang ada regression, ada penurunan. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan Dokter Tatang dalam persidangan. Dokter sampaikan memang David ini kan terkena trauma berat, diffuse axonal injury stage 2 lagi gitu. Sehingga trauma berat itu meninggalkan bekas yang kata dokter hampir tidak bisa kembali normal. Apa yang terpengaruh? Satu, terkait dengan perilakunya, terkait dengan emosi, mental, dan intelektualnya. Itu ada penurunan. Sehingga David itu usia 17 tahun, tapi seperti isi kepalanya itu anak kecil. Ya. Tadi sudah jelaskan bahwa dari putusan hakim itu sebenarnya udah batas maksimal gitu kalau untuk hukuman penjara plus ada restitusinya gitu ya, 25 miliar, dan ini adalah putusan yang tertinggi sejauh ini begitu. Sejauh ini dalam sejarah ya. Dalam sejarah itu tertinggi sebenarnya, walaupun berbeda dari hitungan LPSK yang pertama itu 120 miliar. Hanya kalau saya cermati kembali, sebenarnya angkanya tidak turun, hanya hakim belum memasukkan terkait dengan proyeksi ke depan. Jadi memang belum bisa diproyeksikan. Kira-kira waktu restitusi itu dihitung kan kondisi David masih di ruang ICU. Lalu ada perubahan, lalu kondisi hari ini gitu. Sehingga kita tetap dibuka peluang oleh majelis hakim untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan lain sebagainya. Masih ada lagi? Masih. Nah, ini angka yang sejauh ini dapat dihitungkan oleh majelis hakim. Bahkan asuransi pun sebenarnya majelis hakim belum hitungkan. Jadi hakim bilang ini kan dibayar asuransi ya, jadi ya udah biar nggak double cover, jadi asuransi udah bayarkan, jadi tidak dibebankan ke terdakwa. Nah, itu yang saya bilang, lah selama ini covernya asuransi kan karena dibayar preminya, yang bayar premi orang tuanya David. Itu belum dihitung ya? Itu belum dihitung. Jadi apa sebenarnya pesan-pesan dari kenapa kasus ini kemudian tidak diselesaikan secara damai gitu ya? Selain bahwa tadi memang tidak akan pernah gitu memenuhi rasa keadilan buat orang tua korban dan juga korban tentunya. Yang pertama bahwa peristiwa penganiayaan ini sangat tidak bisa diterima akal sehat ya. Luar biasa sadis, bahkan itu dijadikan pemberatan oleh majelis hakim ya terkait dengan peristiwa ini. Sehingga sebenarnya di dalam lingkungan kehidupan masyarakat sering sekali ini terjadi, tetapi akhirnya karena orang tidak terlalu paham restitusi itu layak diperjuangkan, akhirnya orang menerima ya udahlah buat berobat anak, uang damai di luar sidang, sehingga proses hukum tidak terjadi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tingkat kriminal, perbuatan sewenang-wenang seperti yang dilakukan anak si pejabat ini nggak pernah selesai, bertambah terus. Dalam kasus bergulir kita aja entah udah berapa, kayak di Medan, di Ambon, anak kepala desa, anak kepala pejabat melakukan hal yang sama bahkan sampai meninggal dunia. Jadi saya apresiasi sekali dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum, Polda juga yang memberikan sampai akhirnya putusan ini deteran. Kita berharap ini jadi efek pembelajaran bahwa si pelaku utama dihukum semaksimal itu 12 tahun, nggak ada lagi yang di atas itu. Even kita berharap itu ya. Kemudian yang ikut serta nggak bisa tuh Mbak, orang hanya bilang gue kan cuma video aja, nggak bisa. Tetap mendapatkan konsekuensinya. Tetap, karena ketika berada di tempat sebuah perbuatan pidana dilakukan terus kita nggak ngelakuin apa-apa, itu sudah masuk ke dalam perbuatan pidana. Kalau kita tidak menghentikan atau melapor. Kalau kita tidak menghentikan gitu, memprovokasi sampai memberikan akses sehingga pertemuan terjadi seperti kemarin. Itu juga ada. Itu juga ada sanksi hukumnya. Jadi ini kayak peristiwa ini itu memang menyakitkan bagi keluarga David, tetapi ini adalah pembelajaran buat kita semua, buat anak-anak muda, buat orang tua yang kalau ngedidik anaknya ya benar-benar hati-hati gitu. Bahwa ya perbuatan main hakim sendiri itu pemukulan, penganiayaan itu bukan hal yang biasa gitu ya. Ada konsekuensi hukumnya dan nggak usah diselesaikan secara damai, karena di dalam pengadilan pun ada yang namanya restitusi, bahwa ada tuh sebenarnya bisa diusahakan di dalam pengadilan gitu ya. Kita akan kembali setelah break.